Halo, selamat pagi para ular antar kota, antar provinsi, bakulun di antar galaksi. Bertemu lagi dengan saya Albertus. Seperti janji saya, hari ini saya akan mencoba mengulas jalur dari Bekasi ke Mojokerto. Saya akan menyertakan jarak, alat transportasi, ke biaya yang kalian butuhkan jika ingin menggunakan kendaraan tertentu menuju Mojokerto. Kita langsung saja ya bos. Yang pertama, teman-teman bisa menuju Mojokerto dari Bekasi dengan menggunakan mobil ya. Dengan menggunakan mobil jaraknya 718,8 km dengan biaya 1.186.201 dan sampai dengan 1.713. Nah, biaya ini adalah biaya bandara, tidak termasuk biaya tol atau biaya parkir. Lama perjalanannya sekitar jam 56 menit. Jika kita perbesar dari Bekasi, teman-teman melewati Cikampek, Subang, Arjawinangun, Cirebon, Losan, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Sija, Labuh, Kendal, lalu turun dari Semarang menuju Ungaran, Bawen, Solotigo, Boyolali, Sragen, Ngawi, Mejayan, Nganjuk, lalu Baron sampai dengan ini Baron, mestinya ini Kertosononya. Ini dari Baron lalu ke Mojokerto. Nah, monggo kira-kira kalau menggunakan tol itu waktunya sekitar 7 jam 56 menit ya teman-teman ya. Oke, cara yang kedua. Teman-teman, cara yang kedua dari Bekasi menuju Mojokerto. Nah, ini jalur ini saya peruntukkan bagi mereka yang ingin mencoba berbagai macam mode. Tidak hanya mobil saja atau kereta saja, atau bisa kombinasi atau ditambah juga dengan pesawat. Nah, jalur yang kedua dari Bekasi menuju Mojokerto, teman-teman naik bis dari Bekasi menuju Yogyakarta. Salah satu perusahaan yang melayani keberangkatan dari Bekasi menuju Yogyakarta adalah PO Sumber Alam. Ada aplikasinya di Google Play Store, namanya Sumber Alam. Lama perjalanannya sekitar 14 jam 25 menit dan biayanya ini tidak hanya untuk Sumber Alam tetapi secara umum bis dari Bekasi menuju ke Yogyakarta biayanya Rp110.000 sampai Rp160.000. Informasi selengkapnya teman-teman bisa membuka website Sumber Alam di www.sumberalam.co.id. Sesampainya di Yogyakarta, teman-teman lalu berpindah mode transportasi menggunakan bis ya, bis yaitu yang menuju ke stasiun Tugu. Nah, kalau di sini ditulis Kridosono Stadium atau Stadion Kridosono menuju ke stasiun Tugu. Nah, tetapi dari terminal Giwangat sendiri nanti teman-teman bisa naik bis Trans Jogja menuju Kridosono. Nah, dari Kridosono menuju ke Yogyakarta Tugu Station, teman-teman membutuhkan waktu 37 menit dengan keberangkatan setiap 15 menit sekali. Jalurnya 2A, biayanya Rp3.500. Lalu dari stasiun Tugu, teman-teman bisa naik kereta Artis, Sancaka, Turangga, Bima, atau kereta-kereta yang lain seperti Wijaya Kusuma dan Mutiara Timur. Monggo disesuaikan saja dengan kebutuhan dan waktu teman-teman. Nah, biayanya dari Yogyakarta ke Mojokerto antara Rp95.000 sampai Rp240.000. Nah, lalu total
Biaya yang harus teman-teman bayarkan dengan kombinasi antara bis dan kereta ini antara 212.740 rupiah sampai 400.000 rupiah. Nah, demikian teman-teman, cara yang kedua sudah selesai. Sekarang cara yang ketiga, teman-teman tetap bisa menggunakan perpaduan antara bis dan kereta dari Bekasi ke Mojokerto ya. Dari Bekasi teman-teman naik taksi ya, taksi on demand itu seperti taksi online ya. Biayanya Rp110.000 sampai Rp130.000 dengan jarak 22,7 km menuju ke terminal bis di Jakarta. Oke, dari Jakarta ke Surabaya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi seperti menggunakan PO Damri ya. PO Damri Jakarta ke Surabaya biayanya ini sekitar 300-an ya, kalau tidak salah sekitar 300 ribuan dengan durasi 11 jam, bisa lebih cepat bisa lebih lama. Nah, lama perjalanannya ini sekitar 11 jam dari Jakarta menuju Surabaya. Tetapi untuk Jakarta Surabaya ada banyak sekali perusahaan yang melayani seperti mungkin Lorena, Pahala Kencana, banyak sekali yang bis menuju Surabaya Mawar. Lalu dari Surabaya teman-teman naik taksi dari terminal Bungurase ke stasiun Gubeng ya. Stasiun Gubeng itu sekitar 6,2 km, tapi rasanya ini lebih ya. Biayanya antara 35 sampai 42.000 rupiah. Baik, dari stasiun Gubeng teman-teman naik kereta menuju stasiun Mojokerto. Ada Ubawa, ada Sri Tanjung, ada Bima, ada Sanjaka, ada Wijaya Kusuma. Total biaya yang teman-teman bayarkan adalah Rp551.000 sampai Rp678.000 rupiah. Nah, cara yang kedua sudah selesai. Lalu cara yang ketiga ke Mojokerto. Nah, dari Bekasi ke Mojokerto teman-teman ini sedikit berbeda caranya, yaitu teman-teman bisa naik bis menuju ke Jakarta Halim Perdana Kusuma. Naiknya bis HLP yaitu Halim Perdana Kusuma Airport, biasanya dilayani oleh Damri. Itu lama perjalanan dari Kayu Ringin ke Bekasi itu 30 menit dengan keberangkatan setiap 30 menit sekali. Biayanya adalah Rp25.000. Lalu dari Jakarta Halim Perdana Kusuma teman-teman terbang menggunakan pesawat menuju Bandara Ahmad Yani di Semarang. Nah, untuk keberangkatannya ini saya random saja, semisal Jumat ya, Jumat 28 April itu ada, ini lambangnya apa ini ya, ini sepertinya ini ya, ini sepertinya batik ya, bukan, ini Citylink satunya ini pokoknya ini Lion Group lah, ini punya Lion. Nah, lalu dari Semarang teman-teman naik angkutan menuju terminal Semarang Krapyak ya, dari Semarang Krapyak menuju Semarang Krapyak. Nah, dari Semarang Krapyak ini teman-teman bisa naik kendaraan banyak sekali yang menuju ke terminal Solo Tirtonadi. Ini ada 24 jam kalau keberangkatannya. Kalau tidak dari Semarang Krapyak teman-teman juga bisa naik dari terminal yang satunya ya. Biayanya sekitar 27 sampai 38.000 rupiah. Oke, dari Tirtonadi teman-teman naik kereta. Jadi teman-teman jalan kaki menuju stasiun Solo Balapan. Terminal Tirtonadi dengan stasiun Solo Balapan itu berdekatan ya. Jadi teman-teman tinggal jalan kaki aja, lalu
di kereta, yaitu naik Argo Wilis, Sancaka, Ranggajati atau Wijaya Kusuma. Dari Solo balapan stasiun Mojokerto ini waktunya kira-kira sekitar 2 jam 41 menit ya kalau menggunakan Sancaka, kalau Ranggajati sekitar 3 jam. Nah, untuk cara penggabungan antara bis, pesawat, lalu dengan kereta, teman-teman membutuhkan biaya sekitar 637.000 sampai 1.253.000. Baik, lalu dari ini, nah ini juga ada cara-cara yang lain ini teman-teman ya. Tetapi cara yang termurah adalah dari Bekasi ke Mojokerto itu menggunakan kereta. Itu selama 12 jam 17 menit dengan biaya 190.000 sampai 330.000 rupiah ya. Ada kereta Kertajaya, ada Jayakarta, ada Ranggajati, dan macam-macam. Teman-teman bisa cek di websitenya PT KAI Indonesia di www.kai.id ya. Ini cara yang termurah, kalau termurah biasanya juga terlama. Nah, tapi cara yang terbaik dari Bekasi menuju Mojokerto ialah teman-teman naik bis dari Terminal Kayu Unit menuju Halim Perdana Kusuma Airport dengan biaya 25.000 menggunakan bis, yaitu HLP Airport. Itu adalah pelayanannya miliknya Japri ya teman-teman. Lalu dari Jakarta Halim Perdana Kusuma teman-teman terbang menuju Solo. SOC ini Solo Adi Sumarmo ya, biayanya sekitar 650 sampai 1.800.000. Lamanya sekitar 1 jam 5 menit. Dari Solo teman-teman langsung naik kereta api dari Adi Sumarmo Airport, itu naik kereta api menuju Solo Balapan, itu naik kereta bandara. Nah, dari Solo Balapan teman-teman bisa naik kereta Sancaka, bisa naik Ranggajati, bisa naik Argo Wilis, bisa naik Sancaka lagi, lalu bisa naik Wijaya Kusuma. Lama perjalanan teman-teman dari Bandara Halim Perdana dari Jakarta, dalam hal ini Bekasi ya, dari Bekasi menuju ke Mojokerto dengan cara ini hanya membutuhkan waktu 6 jam 45 menit dengan biaya Rp767.000 sampai Rp2 juta. Dan monggo teman-teman nanti disesuaikan saja mana yang sekiranya teman-teman nyaman dan waktunya cocok. Demikian teman-teman, terima kasih, kita berjumpa lagi. Tetap selamat dan tetap berdoa sebelum melakukan perjalanan panjang. Albertus untuk diri dari Yogyakarta, kita ketemu di kesempatan yang lebih baik. Bye.